Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat mulia dimanapun berada, berjumpa lagi pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kemarin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran, memberikan pahala terbaik bagi hambanya yang berusaha untuk kembali kepadanya, yang mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bersegera untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat mulia, pada pagi hari ini kita tentunya akan membahas bagaimana karakter orang-orang yang bertakwa atau karakter ahlil jannah, para penghuni surga yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa'iddat lil muttaqin, surga ya, yang seluas langit dan bumi sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ya, mereka yuslihuna fil ardi wa la yufsidun. Orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki, untuk melakukan kebajikan-kebajikan di dunia ini dan menjauhkan diri dari berbagai macam kerusakan. Sehingga hal itu menandakan bahwa keimanan seseorang itu pun akan tampak ketika seseorang juga memperhatikan aktivitas sosial masyarakat. Oleh karenanya, karakter yang pertama bagi orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak fis sarra, dalam keadaan yang lapang, wad dharra, maupun dalam keadaan yang sempit. Sahabat mulia, al-infaq atau berinfak memiliki definisi membelanjakan harta atau ikhrajul mali thayyib fi ta'atillah. Ikhrajul mali thayyib fi ta'atillah. Jadi berinfak itu adalah mengeluarkan harta terbaik, harta yang baik untuk atau dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat mulia, karena infak itu memiliki hubungan erat dengan sosial masyarakat, maka hal ini dikedepankan dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memilih karakter dermawan, karakter munfiq, orang yang dermawan, orang yang mulia hatinya untuk berbagi, untuk membantu orang lain, membantu keluarga, membantu masyarakat, membantu perkembangan desanya, membantu
kemajuan negaranya, berinfak. Membantu kegiatan-kegiatan keagamaan sosial, maka sikap sosial tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa karakter lainnya yang Allah sampaikan dalam ayat ini, akan tetapi karakter pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Fi jami'i ahwalihim, di seluruh atau di segala kondisinya. Masya Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa menginfakkan sebahagian harta yang sudah Allah rezekikan kepadanya, dalam keadaan apapun. Masya Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga firmankan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya bil-laili wan-nahar, di waktu malam maupun di waktu siang, sirran wa alaniyah, baik dalam atau dengan cara rahasia maupun dengan cara yang terang-terangan. Sahabat mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengedepankan sifat dermawan ini sebagai wujud bahwa segala yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita berupa harta, kekayaan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan didahulukan sifat dermawan ini sebagai apa? Sebagai wujud wasfun ijabiyun, sebagai karakter positif, yadullu ala safi nafsi, yadullu ala safi nafsi, yang menunjukkan akan kebersihan, akan kejernihan sifatnya. Ketika keimanan seseorang bertambah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertambah, maka hal itu akan menggerakkan hatinya untuk berbuat kebaikan kepada sosial masyarakat. Sahabat mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk berinfak, memerintahkan, mensyariatkan untuk berinfak, baik dalam keadaan yusr, dalam keadaan mudah, maupun usr, maupun juga dalam keadaan yang sulit. Dalam keadaan mudah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan seseorang dalam kelapangan harta, rezeki, Allah berikan kesempatan untuk menghilangkan karakter-karakter atau menghilangkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat sombong, sifat takabur, sombong, ananiyah, sifat merasa bahwa dirinya yang terbaik, dirinya mampu mendapatkan harta yang melimpah. Hal itu harus dihapuskan. Dengan apa? Dengan disyariatkannya berinfak. Infakkan hartamu, karena di sebahagian hartamu ada hak untuk orang lain, ada hak juga untuk hambaku lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Sahabat mulia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan
tidak cukup, tidak berhenti engkau berinfak dalam keadaan yang lapang, tetapi juga engkau harus berusaha untuk bisa menyisihkan harta, menyisihkan untuk berinfak dalam keadaan yang susah, dalam keadaan sempit. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran bahwa orang yang memberi itu lebih utama daripada orang yang diberi. Harus meningkat derajat seseorang. Ketika seseorang berinfak dalam keadaan lapang, barangkali itu lebih mudah. Karena untuk yang diinfakkan tersedia. Akan tetapi, ketika berinfak dalam keadaan sempit, maka dia harus berjuang. Dia harus berusaha untuk bagaimana belajar memberi kebaikan kepada orang lain. Sahabat mulia, dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan seseorang untuk berinfak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam puluhan ayat dalam Al-Quran memuji orang-orang yang berinfak, memuji orang-orang yang ringan tangan membantu sahabatnya, membantu orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan contoh, misalnya diumpamakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendapatkan pahala yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala, bukan hanya 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala-pahala. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas kemuliaan atas hamba-hambanya. Sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah seseorang berpagi hari melainkan 2 malaikat mendoakan. Yang pertama mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan bagi orang-orang yang berinfak. Dan yang kedua mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah balasan yang buruk, terasa marah bagi orang-orang yang menahan hartanya, penyesalan bagi orang-orang yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan, tetapi dia mumsik, menahan, dia tahan, dia tidak mau memberikan kepada hambanya yang membutuhkan. Sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih dalam kondisi saat ini, dalam kondisi bencana, kesempatan untuk menjadi karakter munfiq, karakter yang dermawan, begitu sangat luas. Kita semuanya mendapatkan peluang terbaik untuk menginfakkan harta, menginfakkan kekayaan, berbagi kebaikan, salurkan kepada lembaga-lembaga sosial yang membantu dalam penanganan atau untuk menyelesaikan dari wabah COVID-19 ini. Kita bisa berinfak apa yang bisa kita upayakan agar wabah ini segera berlalu dan kita bisa hidup seperti semula ataupun berkegiatan seperti layaknya sebelum ada COVID-19 ini. Sangat luas peluang kita. Sahabat mulia,
kemudian kepada siapa gitu ya, kepada siapa atau siapa saja orang-orang yang didahulukan atas infak kita, yang berhak mendapatkan infak tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, ya. Walil walidaini wal aqrabin. Walil walidaini wal aqrabin. Berikanlah infak kalian, ya, yang terbaik untuk kedua orang tua, untuk bapak dan ibu. Yang kedua wal aqrabin, dan juga untuk kerabat, saudara dekat, ya, tetangga. Yang ketiga wal yatama, ya, kepada anak-anak yatim yang harus kita penuhi kebutuhan mereka. Wal masakin, ya, dan orang-orang yang membutuhkan, ya, untuk hidup dalam sehari aja masih memikirkan bagaimana untuk menyambung hidupnya, orang yang membutuhkan. Atau wabnis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Maka itu diantara siapa yang kemudian berhak untuk kita infakkan. Kita dapat berikan secara langsung maupun kita salurkan kepada lembaga-lembaga zakat, ya, infak dan sedekah, dan mereka kemudian yang akan menyalurkannya. Sahabat mulia, agar sifat dermawan, ya, infak kita menjadi infak yang berkualitas, setidaknya ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah an yakuna min thayyibil mal. Yang pertama, harta yang kita infakkan merupakan harta yang baik, harta yang terbaik. Kita sisihkan sebahagian harta yang terbaik kita untuk kita infakkan. Yang kedua, an yukhrijahu ibtigha'a mardatillah. Kita atau seseorang menginfakkan hartanya hanya untuk mendapatkan ibtigha'a mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk mencari pandangan manusia. Dan yang ketiga, alla yamunna wala yu'dhi. Hendaknya seorang yang berinfak tidak menyebut-nyebut infaknya dan juga tidak melukai hati orang yang diberi infak. Masya Allah. Karena 2 hal ini bisa menghapus nilai-nilai infak, nilai kebaikan kita yang sudah kita berikan. Akan merugi tentunya. Sahabat mulia, anjuran, perintah untuk berinfak ini merupakan sebagai karakter orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih keridhaannya. Oleh karenanya, kesempatan kita untuk berbuat baik begitu sangat luas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Bilal, "Anfiq ya Bilal, anfiq ya Bilal." Berinfaklah wahai Bilal. Wala takhsha, dan jangan takut, min dzil arsy iqlala, jika Allah Subhanahu wa taala mengurangi dari hartamu. Tapi ingatlah, harta yang sesungguhnya adalah kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang kita juga mampu mengeluarkan sebahagian darinya untuk kebutuhan, untuk keperluan orang lain atau saudara kita. Sahabat mulia, bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengaplikasikan sifat ini, sifat dermawan ini. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf. Mereka menginfakkan, ya, seluruh hartanya Abu Bakar, separuh hartanya Umar bin Khattab, gitu ya. Uthman bin Affan, ya, menginfakkan 1000, ya, dinar. Belum lagi, ya, 300, ya, ekor unta sebagai bekal dalam suatu peperangan, ya, atau perang Tabuk kala itu. Nah, tiba-tiba sahabat mulia, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Uqail. Beliau ini termasuk orang yang kurang mampu, gitu ya, tetapi ingin berinfak, tidak mau kalah dengan sahabat-sahabat mulia, ya. Orang yang kurang mampu tetapi punya keinginan untuk berinfak. Akhirnya beliau, Abu Uqail ini, menemui Rasulullah SAW. Wahai Nabi, saya menginfakkan, ya, 1 sa' atau 3 kilogram kurma untuk bekal, ya, untuk bekal peperangan nanti. Masya Allah. Umar bin Khattab, ya, menginfakkan setengah hartanya karena beliau memiliki keluasan harta. Tetapi Abu Uqail menginfakkan 3 kilogram kurma dalam keadaan hartanya yang kurang atau dalam keadaan kekurangan. Kemauan kita, ikhtiar kita, itulah yang menjadi penilaian yang akan mengangkat derajat seseorang, ya, menjadi hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan keberkahan di setiap harta, dan juga memberikan kesempatan untuk terus berbagi dan berbagi kepada orang lain. Dan mudah-mudahan segala apapun yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.